Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'd. Para hadirin sekalian, para bapak ibu saudara rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai awal dari perjumpaan kita, saya mengajak kepada para hadirin, mari kita senantiasa memanjatkan pujian, rasa syukur, sanjungan kepada Allah atas karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tidak ada hentinya. Dan termasuk di antara nikmat yang besar dari Allah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk untuk bisa mendekat, beramal soleh, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat berupa hidayah, yang nikmat ini tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua hambanya. Hanya sebagian hambanya saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan. Allah berikan hidayah untuk bisa beramal kebaikan, beramal soleh. Dan ini tentu adalah nikmat yang besar bagi kita. Termasuk diantaranya nikmat tersebut atau anugerah tersebut adalah kita bisa hadir di majelis-majelis ilmu untuk senantiasa belajar. Karena setiap muslim itu hendaknya diperintahkan oleh syariat menjadi umat pembelajar. Ya, sebagaimana ayat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya, meskipun nabinya adalah seorang hamba yang ummi, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sifat tidak bisa baca, tidak bisa tulis menulis. Namun Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau untuk membaca satu ayat atau surat yang pertama kali diturunkan, yaitu surat Iqra. Ya, bacalah. Yang ini memberikan isyarat kepada kita, ya, kepada kaum muslimin untuk senantiasa menjadi umat pembelajar sampai akhir hayatnya. Selama dia masih belajar, maka tanda-tanda kebaikan akan senantiasa ada pada orang tersebut. Dan ini yang mesti kita lakukan. Dengan proses belajar yang mungkin itu formal maupun tidak formal. Ya, formal tentu mungkin ada yang mondok, ada yang ikut ma'had dan sebagainya, ataupun kita hadiri majlis-majlis pengajian seperti ini. Ala kulli hal, ya, setiap kita harus selalu belajar, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Para hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah melaksanakan tadi sholat subuh berjamaah. Demikian juga kita telah melaksanakan berbagai macam amal-amal kebaikan, termasuk yang baru saja kita laksanakan, yaitu ibadah kurban juga. Dan tentu bagi kita semuanya, kita berharap agar amal kebaikan yang telah kita lakukan itu mendapatkan pahala dari Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang kami sampaikan para bapak ibu sekalian, apa yang mesti kita lakukan setelah kita beramal kesolehan? Apa yang mesti kita lakukan setelah kita melakukan sebuah amal kebaikan? Di antaranya adalah tentu hal yang kita lakukan adalah setiap kita hendaknya bermuhasabah. Artinya mengkoreksi dirinya sendiri, memberikan evaluasi atas amal yang sudah dia lakukan. Jadi evaluasinya adalah evaluasi untuk masing-masing kita. Bukan kita mengevaluasi orang lain, karena ini bukan tugas kita ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ayat yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ya ittaqullah, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap jiwa itu mencermati apa yang sudah dia siapkan untuk hari esok. Ya, hari esok itu seolah-olah dekat, Pak, ya. Nah, ini disebutkan oleh Allah, yang dimaksud di sini apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok, maksudnya hari akhir, hari kiamat. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan ungkapan di sini ghad. Ghad itu adalah wadan, itu hari setelah hari ini. Berarti besok, Pak, ya, besok. Ya, kalau kemarin ams, ya kemarin, hari ini al-yaum, besok pagi itu wadan.
Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan petuah di sini, berikan perintah di sini, cermati masing-masing jiwa itu apa yang dia sudah persiapkan untuk hari esok. Padahal ini hari kiamat. Ya, seolah-olah apa? Seolah di sini Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita hari kiamat itu enggak jauh-jauh gitu loh. Dekat sekali. Maka Allah ungkapkan esok, ya, besok pagi, esok hari setelah hari ini. Nah, setiap orang hendaknya mencermati yang dia siapkan untuk hari esok. Artinya bagaimana? Artinya setiap kita harus mengevaluasi juga. Ayat ini disebutkan oleh para ulama. Ini ayat yang merintahkan kepada kita untuk bermuhasabah, mengevaluasi amal yang sudah kita lakukan. Sing dihitung amal yang dewi. Jangan kita sibuk menghitung amal orang lain, jangan. Ya, karena apa? Cilaka kita nanti. Ya, kalau kita sibukkan diri kita menghitung amal orang lain, oh kayak kutune ngene, kutune ngene, kayak wis ngaji kutune ngene, ya. Harusnya demikian, enggak boleh demikian. Nah, ini para bapak sekalian, para ibu, kalau kita sibukkan diri kita mencermati, mengevaluasi orang lain, kita nanti celaka nanti kita akan terlewatkan dari mengevaluasi, muhasabah diri kita sendiri. Dan itu seorang tidak akan bahagia dengan demikian. Jadi yang kadang-kadang kita nggak usah jauh-jauh, sekali lagi kita lihat diri kita, kadang-kadang awal sing kita cermati itu kita nilai malah justru orang lain. Nah itu ya, kita banyak gitu kadang-kadang demikian Pak ya. Sing kita hitung tuh malah orang lain. Kayak wis ngaji tapi kok koyo ngene. Kayak wis ngaji kok malah sing dilakukan ngene. Ya sudah, itu sesuatu yang manusiawi. Apalagi orang-orang yang baru hijrah Pak ya, baru hijrah pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, baru awal ada salahnya. Ya saya kadang mendapatkan demikian, ada orang-orang yang kemudian apa sama orang lain begitu banyak koreksinya. Ya, koreksinya sama orang lain itu terlalu banyak Pak. Ya itu demikian, saya nggak mau kalau kayak bergaul dengan orang yang kayak gitu. Iya, dia nggak bahagia kayak gitu. Ya, jadi setiap kita yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an itu, ya hendaknya setiap kita menjadi orang yang pemaaf. Orang pemaaf itu bagaimana? Ketika kita bergaul dengan orang lain, ya Allah katakan dalam Al-Qur'an, khudil afwa, ambillah. Ya Allah katakan di sini, jadilah pemaaf. Pemaaf itu seperti apa? Di antara bentuknya adalah kita menerima orang lain apa adanya. Ya, kita menerima orang lain apa adanya, kita nggak banyak nuntut sama orang lain. Ya, kita nanti bahagia kalau demikian. Tapi kalau setiap kita bergaul dengan orang lain, kita tuntut orang lain seperti maunya kita, nggak akan terjadi itu. Nggak akan kita nggak akan bahagia. Ya, apa yang orang lain bisa, sudah silahkan lakukan seperti itu, selama itu bukan perbuatan yang maksiat kepada Allah. Itu Pak ya. Nah ini termasuk di antara yang disebutkan oleh Allah dalam ayat yang dikatakan oleh Ja'far As-Shadiq, yaitu ayat yang mencakup tentang akhlak yang sangat komplit. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Ya, hendaknya engkau menjadi pemaaf, perintahkan yang baik, berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ini ayat disebutkan oleh Ja'far As-Shadiq yang meliputi semua akhlak yang baik ada di sana. Nah sekali lagi kita kembali kepada ayat dalam surat Al-Hasyr. Allah katakan, wahai orang yang beriman, siapa ini? Tentu kita masing-masing yang harus kita cermati. Karena para ulama termasuk para sahabat Nabi, ketika ada ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, pasang kupingmu baik-baik. Ini bukan orang lain nih. Ya, karena apa? Ini yang akan disampaikan mesti yang merupakan konsekuensi dari keimanan seseorang. Konsekuensi dari iman kita. Entah itu nanti ada perintah, entah ada larangan, silahkan dilihat. Ayat kalau di sana ada ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, mesti setelahnya adalah ada perintah atau ada larangan. Ya. Nanti kita lihat dalam ayat Al-Qur'an. Ittaqullah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah bimtithalil awamir wasinabi nawahi. Ya, hendaknya kalian takwa kepada Allah dengan menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Nah, sekali lagi kita yang sering disampaikan, yang namanya takwa itu wiqayah sebenarnya. Itu benteng penjagaan. Benawai dibetul itu adabnya Allah. Biar Allah tidak murka pada kita. Jalannya bagaimana? Jalannya dengan cara melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itu sebab kita dihindarkan dari adabnya Allah, dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wal tandur, hendaknya setiap wal tandur nafsu ma qaddamat liwat, hendaknya setiap jiwa mencermati apa yang sudah dia siapkan untuk hari esok. Nah ini para hadirin sekalian, para ulama mengatakan sekali lagi, ini adalah ayat yang pokok menyebutkan tentang masalah muhasabah, evaluasi diri, ya, menghisab diri kita sendiri.
Nah, makanya para sekalian, Umar bin Khattab sampai-sampai beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Lihat ini. Ya, hitunglah diri kalian sebelum kalian nanti dihitung di akhirat. Ya, sing dikon ngitung sinten iki? Kita sendiri. Ya, hasibu anfusakum, cermati diri kalian sendiri, dihitung, dievaluasi diri kalian sendiri. Bukan kita nggak diperintahkan ngitung kesalahan orang lain, Pak. Ya, ngitung amalan orang lain itu bukan tugas kita. Bukan tugas kita, sudah ada malaikat sendiri yang menyatet. Ya, malaikat yang raqibun atid. Malaikat yang raqib itu dekat, atid yang selalu mengawasi. Ya, ada juga yang mengatakan ini adalah nama dari malaikat. Ala khilaf bainal ulama. Perbedaan pendapat dengan para ulama, apakah nama atau sekedar sifat saja. Ala kuliah, apakah itu nama ataukah sekedar sifat? Sing jelas ada malaikat yang dekat yang mengawasi, yang katabah juga yang senantiasa mencatat amal-amal kita. Bahkan para bapak sekalian, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, malaikat pencatat itu bisa mengetahui isi hati kita. Ya, malaikat pencatat amalan bisa mengetahui isi hati kita. Di antara buktinya adalah hadis Nabi. Ketika seseorang itu, ya, dia hamma bihasanatin, dia punya kerentek tekad mau berbuat amal soleh, berbuat kebaikan. Falam ya'malha, tapi belum situ. Ya, maka bagaimana? Dituliskan bagi dia apa? Hasanatan kamilatan. Satu kebaikan secara sempurna. Loh, ditulis bagaimana? Berarti kan tahu ini. Udah beramal belum dia? Secara lahiriah belum. Ya. Namun bagaimana? Sudah dicatat, berarti kan tahu itu malaikatnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan pada malaikat pencatat itu mengetahui isi hati kita, sehingga iso nyatet niatan atau amalan hati kita, karena amalan hati itu lebih luas, ya, dibandingkan amal-amal sekedar amal lahiriah kita saja. Ada rasa takut dicatat pada Allah, ada tawakalnya, ada sabarnya. Ya, sabarnya asal dari hati dulu, kemudian setelah itu pada anggota badan kita ada syukur kita, ya, tawakalnya, macam-macam itu banyak sekali. Ada orang yang mungkin kadang-kadang dia nggak ngapa-ngapain, ya, kelekar saja, tapi dia tafakur, mikirkan, waduh salat saya sudah banyak sekali, ada kemudian rasa penyesalan, itu dicatat tuh oleh malaikat. Ini pada bapak saya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tugasnya malaikat. Ya, ada juga malaikat yang memang Allah Subhanahu wa taala enggak tunjukin tuh, Pak. Ya, tidak ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan batin kita. Jadi enggak tahu malaikatnya. Contohnya apa? Malaikat Adam, enggak tahu itu. Makanya dalam kisahnya pembunuh 99 nyawa yang digenapkan menjadi 100, itu bagaimana? Itu malaikat adabnya enggak tahu. Ya, dia katakan bagaimana ketika rebutan dengan malaikat rahmat, karena yang nyabut nyawa malaikat sendiri, malaikat maut. Ya, pembunuh 100 nyawa tadi dicabut sama malaikat maut. Udah cabut. Malaikat tugasnya itu aja, malaikat maut. Kemudian bagaimana? Yang bawa malaikat rahmat atau malaikat adab, beda lagi nanti. Jadi prosesnya Masya Allah ini. Ya, struktur organisasinya Pak? Lengkap sekali, gitu Pak ya. Ada tugas nyabut, kemudian ada yang bawa malaikat rahmat atau malaikat adab. Malaikat rahmat sama malaikat adab, karena ini orangnya memang baru mau tobat, gitu kan, pembunuh 100 nyawa tadi. Malaikat rahmat mengatakan, ya Pak, rebutan tuh sama malaikat adab, ini bagian saya. Ya, dia mengatakan malaikat rahmatnya, ya, ada qabilan, ya, mukbilan biqalbihi ilallah. Dia sudah datang menghadapkan hatinya pada Allah. Ya, tahu itu hatinya. Ya. Kemudian bagaimana malaikat adab? Enggak tahu. Dia mengatakan bagaimana? Lam ya'mal ya khairan qattun. Ini orang ini belum amal apa-apa, belum beramal soleh apa-apa, baru mau datang ke tempat yang dia datangi, orang-orang soleh, dia mau ibadah di sana, belum ngapal apa-apa, gitu loh. Nah, ini para bapak sekalian, jadi tidak semua dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati seorang hamba. Namun malaikat pencatat amalan termasuk yang Allah Subhanahu wa taala izinkan mengetahuinya. Ala kulli hal, sekali lagi, jadi sing tugas mencatat amal masing-masing hamba malaikat, bukan tugas kita. Jadi tugas kita justru kita cermati diri kita sendiri. Jadi hubungan kita dengan orang lain sekedar kalau mereka salah kita sekedar nasihati, mendoakan, ya, termasuk mendoakannya, ya, bukan untuk kemudian ditulis, ya, kemudian kita catat satu demi satu kesalahan mereka, tidak. Ya, demikian juga kalau mereka butuh bantuan kita tolong dan sebagainya, itu saja. Adapun kaitannya dengan menghitung amalan itu bukan tugas kita. Tugas kita justru apa? Yang kita hitung justru diri kita sendiri. Nanti kita akan bahagia, kita akan
beruntung dengan itu. Demikian juga Rasulullah mengatakan kaitannya dengan muhasabah ini, Allah katakan al-kaisu, orang yang cerdas itu sing pinter, wong sing pinter. Sinten iku sing pinter? Ya, mandana nafsahu. Yaitu orang yang sinten Bu? Orang yang pinter itu Bu? Ya. Ibu ada ceramah juga di belakang soalnya. Mandana nafsahu. Jadi dia itu yang menundukkan hawa nafsunya. Ya. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dan apa? Dan yang beramal untuk setelah kematiannya. Itu wong sing cerdas. Nah, orang yang cerdas apa? Yang menundukkan hawa nafsunya. Nah, ini ya. Ini berarti kita kadang-kadang ya sok kadang ra cerdas barang Pak. Ya, karena apa? Kita kadang-kadang nopo? Kadang-kadang kita itu juga berbuat nopo Pak? Maksiat. Kadang-kadang awake dhewe ora pinter. Makanya orang yang berbuat maksiat wis ngerti berbuat maksiat disebut orang jahil. Ya, bijahalah. Dia apa namanya? Melakukan amal itu dengan jahalah. Apakah orangnya jahil enggak tahu ilmunya? Ngerti ilmunya. Dia tahu ilmunya. Namun bagaimana? Namun dia tidak melaksanakan ilmunya. Dia berbuat maksiat misalnya. Maka ini disebut sebagai orang yang jahil. Ya, ini orang yang jahil. Termasuk juga misalnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat kaitannya dengan siapa itu ibadur rahman, ya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ada orang yang jahil yang ganggu dia, maka dia mengatakan salama. Udah, dia ucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Apakah orang ini jahil enggak tahu ilmunya? Tahu ilmunya, sing ganggu itu tahu ilmunya. Namun bagaimana? Dia beramal berlawanan dengan ilmunya. Maka orang yang demikian sudah rasa digagas. Ya, makanya Allah katakan wa'arid 'anil jahilin. Hendaknya kalian berpaling dari orang-orang yang jahil. Artinya, kalau ada orang yang jahil komentar macam-macam saat kita berbuat kebaikan, ya rasa digagas. Ya, karena kalau awal digagas dimasukkan dalam hati kita, maka kita akan susah sendiri. Ya, Allah katakan wa'arid 'anil jahilin. Maka hendaknya kalian berpaling dari orang-orang yang jahil. Maka dia nanti akan berdiri sendiri. Wis sakaremu gitu ya, selain gitu ya. Maka dia enggak akan meneruskan. Tapi kalau ditanggapi terus enggak berhenti. Apalagi di zaman sekarang sebenarnya teng sosmed mangke. Wah, itu ora ono rampungin jane debat teng sosmed, ora ono rampungin mesti. Terus mboten, Pak. Nanti mboten niku kita. Enggak akan berhenti itu. Panjen udah datangkan satu dalil, dia datangkan yang lain lagi nanti. Wopo wae bisa itu. Wong saiki yang di Google apa di Google. Nggih. Di AI macam-macam lagi di Google. Udah tahu itu benar, tapi bagaimana? Tetep ngeyel, golek ke dia komen cari alasan 1001 alasan, enggak ada berhentinya itu, gitu ya Pak ya. Nah, ini para Bapak sekalian, makanya kemudian Rasulullah mengatakan di sini orang yang cerdas, dia tundukkan hawa nafsunya, dia siapkan ya amalannya untuk ya setelah kehidupan setelah kematiannya. Ini orang yang orang yang cerdas. Kemudian setelah kita beramal juga, di samping setelah kita beramal soleh, ada lagi yang mestinya kita lakukan. Ya, karena kita setiap hari beramal kebaikan. Nah, di sana ada yang kita lakukan selain kita bermuhasabah. Apa itu? Itu diantaranya kita banyak-banyak beristighfar. Banyak-banyak apa? Beristighfar. Makanya Rasulullah SAW idza insarafa min sholatil maktubah, apabila beliau SAW itu beliau selesai dari sholat fardunya, istighfar thalathan, maka beliau itu beristighfar sebanyak berapa kali? 3 kali. Astagfirullah. Maka perawinya ditanya, ya bagaimana istighfar ini? Bukan sahabat loh yang ditanya nih ya. Ditanya setelah itu bagaimana istighfarnya? Maka dia mengatakan astagfirullah. Para ulama menjelaskan, termasuk Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah taala, beliau katakan ini bukan batasannya sekedar baca astagfirullah saja. Yang lebih lengkap lagi sebenarnya adalah astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, karena ini tidak sandarkan pada Nabi. Periwayat itu tidak menyandarkan pada Nabi, Pak. Ya, maka para ulama menjelaskan yang lebih lengkapnya astagfirullah wa atubu ilaih. Namun kalau sekedar astagfirullah saja, maka ini juga tidak mengapa. Waalaikumsalam. Ya, kenapa kita istighfar para Bapak Ibu sekalian? Iya, karena dalam setiap kita beramal soleh itu tetap ada kekurangannya. Ya, wonten apa? Kekurangannya. Entah itu rasa ikhlasnya mungkin ada yang kurangnya. Wonten kados seperti mencontohnya Nabi belum sempurna, atau mungkin khusyuknya juga kurang. Pun toh ibadah wae itu sehebat-hebatnya ibadahnya kita itu mesti ada kekurangannya tetap.
Mpun to niki wo, contohnya misalnya sholat subuh niki wo kita awake berjamaah. Niku mesti wonten paling tidak di antara sebagian waktu kita ketika sholat itu wonten pikirannya sing enggak konsentrasi dalam sholat. Wonten mboten Pak, kinten-kinten Pak. Yen jenengan ngomong mboten wonten kula kok mboten percaya gitu ya. Mesti wonten mak sak kelepatan kadang-kadang. Mboten kadang-kadang mboten sak kelepatan, rong kelepatan dan berkelipat-kelipatan. Niku wonten apa? Kita mikirnya enggak dalam sholat itu. Ujug-ujug kok wis rampung sholat itu. Ya. Pikirannya mbuh ning endi moko arep jagong, arep ngopo, arep jalan-jalan, arep macam-macam itu. Atau mikir kadang-kadang engko apa ya? Iki suguhane kaya mau kata bungkusan godhong kayak mau. Apa iki? Suka berkat yen ta iki jenenge apa iki? Kadang tekan niku. Terus mboten, Pak? Oh, tenanan iki berarti mikirnya mungkin. Nah itu sedikit atau banyak awake mesti wonten sak kelepatan, dua kelepatan dalam sholat kita itu walaupun khusyuknya kita wonten di luar sholat kita. Gitu ya. Atau kadang-kadang kita enggak baca, kadang-kadang lali wonten lali nih barang. Nah ini berarti yang sing lali kalau kaitannya dengan sesuatu yang wajib maka awake dhewe niku yang sholat dhewe itu harus dikuatkan dengan sujud sahwi. Contoh nih termasuk diantara para ulama meskipun ini nanti ada yang menyebutkan sunnah ya, namun dalam yang disebutkan oleh para ulama juga contohnya kita baca subhana rabbiyal a'la dalam sujud ya, subhana rabbiyal a'la dalam sujud 1 kali ya. Bacanya berapa kali Pak biasanya Pak? 3 kali itu disebutkan oleh para ulama itu bukan merupakan batasan dan tidak ada dalil secara khusus menunjukkan 3 kali. Nah berarti yang biasa 3 kali ya nggak apa-apa ya, siji itu yang wajib ya. Makanya sebagian ulama mengatakan ini imam ping 5. Ya, ada yang mengatakan demikian. Kenapa? Memberikan kesempatan untuk makmumnya ben rada akeh baca. Gitu ya. Namun ini bukan batasan. Berarti kalau kita pas sholat malam sujudnya lebih akeh, sujudnya lebih panjang, kita bisa baca berulang-ulang subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la di samping kita berdoa. Ya, di samping kita berdoa gitu Pak ya. Jadi kita bisa sesuaikan. Kok imamnya suwe yo? Sujudnya suwe banget. Wonten mboten Pak ngaten niki? Nonton kadang-kadang sujud imamnya suwe banget ya nggih. Jangan ampun ngrasani imame malah kok suwe men yo gitu ya. Tapi jangan imbangi dengan apa? Dikira diakai berarti subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la. Atau yang sujud mboten patos masalah. Paling awake dhewe rada ngantuk yen kesuwen. Yen ruku ya wonten pas subuhan ngaten iki nggih tumut salat kula mampir teng masjid ngaten niku dalu. Nggih, subuh-subuh salat niku lho, rukuke suwe banget Pak, imame Pak niku. Suwe banget. Ora rampung-rampung subhanarabbiyal a'la ping 5, ping 10 urung rampung Pak. Subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la. Wah, itu yang sing rada sepuh arep golek-golek arep tiba niku gitu. Nggih. Terus awake dhewe nggih ngono nggih yen dados imam nggih ditonton makmume Pak nggih. Oh iki bapake ketoke ra diengkrek-engkrek, aja dawa-dawa. Nggih, kowe kuwatir ngono tiba iki malah niki. Aja kita cukupin secukupnya. Tapi yang jangan main sholat dewe, jangan badhe panjangkan sekuat panjangan silahkan, bukan apa-apa. Itu Pak ya. Ini tadi. Jadi tadi kalau kita kita ada kurang-kurangnya, bahkan dalam beramal soleh maka yuk istighfari. Makanya dalam sholat malam sekalipun disebutkan dalam Adul Muzammil itu surat Muzammil wastaghfirullah di akhir-akhir tuh. Habis ketika Allah mengatakan bangunlah sholatnya bagaimana 2/3 malam, setengah malam, 1/3 malam, ya. Kemudian bagaimana Allah katakan di akhir ayat wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Maka mintalah ampun pada Allah, sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Niki karena apa? Allah tahu kita banyak kurangnya. Maka termasuk hal yang kita lakukan setelah kita beramal soleh, kita banyak-banyak istighfar. Ya Allah masih banyak kurangnya. Ampuni saya Allah yang kurang dari apa yang sudah saya lakukan. Kemudian berikutnya juga jangan lupa kita syukur juga. Saat kita sudah bisa beramal soleh kita syukur. Ya karena yang mengilhami kita untuk bisa beramal soleh itu Allah. Ya makanya ketika para ulama mengatakan fadkuruni adzkurkum. Saya pernah sampaikan dulu udah lama ini. Fadkuruni maka hendaknya kalian ingat padaku kata Allah, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Ya di sini kita lihat. Kalau secara letterleks dari ayat ini, dohirnya, ya tekstual dari ayat ini, ya ketika kita ingat pada Allah, baru Allah ingat pada kita, betul kan Pak? Ya,
Fadkuruni, ingatlah padaku, kata Allah. Kita diperintahkan untuk ingat pada Allah. Adzkurkum, niscaya aku, kata Allah, ingat pada kalian. Ini kalau dari ayat ini tampaknya yang ingat itu kita dulu. Kita ingat pada Allah, baru Allah ingat pada kita. Kan demikian. Betul Pak ya? Namun sebenarnya tidak. Sebenarnya justru Allah dulu yang ingat pada kita, kemudian baru kita bisa ingat pada Allah, kemudian setelah itu kita ingat, Allah ingat pada kita. Kenapa? Siapa yang mengilhami kita bisa berzikir pada Allah? Allah Pak. Enggak lagi yang lain. Ya, makanya Rasulullah SAW ketika kerja bakti sama para sahabatnya buat Khandaq itu, beliau katakan bagaimana laulallah, kalau seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala ma shallaina, kita itu enggak bisa salat. Allah enggak nunjuki kita salat kalau enggak Allah tunjuki kita. Wala shaddaqna, demikian juga kita enggak bisa sedekah. Demikian juga zikir. Kalau kita itu enggak Allah ilhami untuk berzikir, Allah enggak ilhami kita datang ke majelis kajian ini ora teko jenengan. Betul Pak ya? Kita enggak datang ke sini. Ya. Tapi kan Allah Subhanahu wa taala ingat pada kita, kemudian kita diberikan ilham sama Allah, Allah tunjuki kita bisa hadir majelis ilmu, kita bisa zikir. Setelah itu bagaimana? Setelah itu kita zikir pada Allah, Allah ingat lagi pada kita. Loh, Masya Allah, itu sayang Allah pada kita. Ya, demikian penjelasan dari para ulama. Sehingga sekali lagi saat kita bisa beramal soleh, syukur kita pada Allah, bersyukur pada Allah. Makanya Nabi ketika beliau bisa banyak beramal soleh, banyak beramal kebaikan, beliau tambahi lagi dengan kebaikan lagi dalam rangka syukur pada Allah. Makanya sholat beliau sampai panjang di malam hari. Yang namanya dia sak kuat ya awake dhewe. Awake isone sing penting iso rutin sik sing penting Pak. Ya Ibu sekalian ya. Kita sing penting jangan buru banyaknya dulu. Sing penting iso rutin sik. Bisa istiqomah, itu yang terpenting. Karena ini yang Allah cintai. Ya, sebagaimana hadisnya Bunda Aisyah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan bagaimana ahabbul amali Allah adwamuha wa in qala. Yaitu amal yang paling Allah cintai itu adalah amal yang dilakukan secara terus menerus. Meskipun sidik. Ini menunjukkan ya orang tadi istiqomah berarti Pak. Hatinya itu istiqomah. Karena Pak ingat Allah terus. Ya, tapi kalau pisan roh kemudian dia berhenti putus dia. Ya. Nah, ini para bapak sekalian, maka para ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang penting awake istiqomah harian, walaupun tidak terlalu banyak. Jangan pikirkan banyaknya dulu. Tapi bagaimana istiqomahnya dulu. Ya, kalau istiqomah terus-menerus ya dadi akeh kan demikian. Nah, bagaimana kemudian Rasulullah panjang salatnya sedemikian itu, beliau ditanya sama Ibu Aisyah, "Kenapa Anda lakukan demikian? Padahal Allah sudah mengampuni dosa Anda yang lalu dan akan datang." Maka Rasul mengatakan, "Afala akunu abdan syakur." Apa saya ini enggak suka menjadi hamba yang bersyukur? Ya, karena sudah bisa beramal soleh, maka beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian bersyukur kepada Allah dengan diwujudkan di antaranya dengan beramal soleh berikutnya. Demikian. Kemudian berikutnya para bapak ibu sekalian, termasuk hal yang kita lakukan ketika kita itu telah beramal soleh adalah kita banyak-banyak berdoa agar amal soleh kita diterima. Pak, Ibu yang rahmati Allah, kita itu beramal soleh, kita belum tahu pasti apakah Allah terima. Yuk kita husnudon Allah terima Pak. Ya, kita harap Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita, tapi kan belum ada kepastian tuh. Loh iki lho wis ditampa amalmu. Kan belum tahu kita. Cartane iki belum ditunjukkan sama kita. Sehingga tetap ada, maka di antara sifatnya para nabi itu mereka yad'una rabbahum raghaban wa rahaba. Mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi harap dan cemas. Harapannya diterima sama Allah, cemasnya kowe yang ora ditampa piye iki, gitu ya. Dan ini yang dipikirkan sama Nabi Ibrahim juga. Nah, maka Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah ayat 127 mungkin jangan bikak melih. Ketika apa Nabi Ibrahim yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ketika Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah di toto siji-siji bangunannya itu, dibantu sama anaknya Ismail, bagaimana rampung nih Pak? Siapa yang perintahkan untuk bangun Ka'bah itu? Allah Pak. Mereka diperintahkan bangun Ka'bah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu selesai Nabi Ibrahim tidak langsung merasa percaya diri ini mesti ditampa sama Allah, enggak. Kedua-duanya bahkan berdoa bagaimana? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah dari kami. Loh ini nih Pak. Sehingga setiap kita ya Nabi Ibrahim saja masih seperti itu, ada khawatirnya yang rati tompo masih doa sama Allah supaya diterima, apalagi awake dhewe. Ya, jangan sampai kemudian kita membanggakan amal kita. Wah, yang amalku wis ditompo, yang liyane urung. Nah, jangan Pak. Jangan. Awake dhewe cek podo posisinya. Kita belum tahu itu masing-masing. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk merasa lebih dibanding orang lain.
Ya, soalnya apa? Sekali lagi, amal yang dia udah ngerti. Jadi amal yang dilakukan kita itu kurang ditampa Allah sama Allah semuanya. Waduh, ngeri ini Pak. Maka kita diantara harapan kita doa sama Allah, ya Allah, dari apa amal saya yang sudah saya amalkan, ya Allah terimalah ya Allah, dan ampuni kekurangan saya. Kan demikian. Ini Pak ya. Mun 5:30 gitu ya. Cukup Pak nggih? Kok cek peteng ya biasanya mun padang. Cukup nggih, Cok nggih? Saya kira cukup. Ini yang beberapa hal saja yang kita sampaikan kaitannya dengan apa yang kita lakukan setelah kita beramal soleh. Masih ada yang lain sebenarnya, namun kami cukupkan sampai ini dulu. Meskipun tidak banyak, semoga menjadi tambahan kebaikan bagi kita semuanya. Bisa kita praktekkan yang baik-baiknya, menjadi amal yang soleh yang Allah Subhanahu wa taala terima ya dari diri kita. Demikian sallallahu Muhammad wa ala alihi washabi ajmain wa qada'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.